ketiga, para umaro Kelurahan Malakasari, dalam hal ini Lurah, LNK, RW, RT, Babinsa, dan Malakasari. Dan yang keempat yang kami hormati, pengurus Muslimah Forkomas dan generasi muda Masjid se-Malakasari, Sawit dan Kanti Malakasari. Dan yang kami hormati kaum muslimin dan muslimat jamaah kajian subuh keliling Forkomas se-Kelurahan Malakasari. Dan tak lupa yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Adrian Husain, Ketua DMI Dakwah, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Saya semoga langkah Bapak Ibu dan Saudara semoga diberikan kesehatan, amin. Bapak Ibu jamaah kajian subuh keliling yang dirahmati Allah, Kasuling Forkomas ini diadakan dengan tujuan yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya semoga ilmu yang kita memberikan manfaat dan menjadi bekal amal kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ini mohon maaf dan dibukakan pintu maaf bila dalam pelaksanaan Kasuling ini belum bisa memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Mungkin dengan dan kehadiran Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnomo Surya. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillah wassallallahu. Sama-sama mari kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana pagi hari ini kita diberi nikmat bisa berkumpul pagi hari ini dan kita masih berselimut hujan begitu deras. Nikmat mana lagi yang kau bisa? Alhamdulillah jika hujan segar kita berkumpul pada pagi hari ini. Pertama-tama dengan hormat kami hormati bapak-bapak jemaah, bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak pada Kasuling pada pagi hari ini. Kedua, saya hormati Bapak Ketua DKM Muhammad Al-Amin dan pengurus lainnya yang telah menyiapkan kegiatan kita yang tiap minggu ini. Terima kasih Mbak, menghormati dan Bapak pengurusnya. Saya membayangkan hujan-hujan dari pagi, waduh gimana nih, dan bermanfaat buat kita. Kami hormati Bapak Ketua Cabang DMI Pak Eman Zaman. Mudah-mudahan pengajian kita yang Kasuling tiap minggu ini tetap konsisten dan istiqomah berkat kebersamaan. Yang utama silaturahim kita bersama, ya. Kemudian kita mencari ilmu. Masjid keren ini di sebelah jalan yang besar di daerah kita, ya. Darul Hikmah yang akan disampaikan ceramahnya Dr. Andes Haji Salahuddin. Teman-teman saudara yang pengajian. Kedua, saya menyampaikan kegiatan muslimah yatim dan doa yang akan dilaksanakan nanti 12 Oktober. Ketua DKM semua masjid kita mengirim 2 calon atau anak yang doa dan yatim. Para DKM masjid tiap ada dana bisa disampaikan. Kiai, di luar Pak Kiai. Bantuan ini disampaikan ke Pak Kiai luar. Pengurus punya rezeki yang ada 2 orang anak dan akan dibantu oleh pengurus Pak dan DKM, dan nanti juga Forkomas ini juga ikut kontribusi nantinya yang bantu dari jemaah maupun dari beberapa orang. Saya rasa ini yang saya mau sampaikan. Tidak banyak.
Oke, selanjutnya ini adalah acara inti dari pertemuan kita hari ini. Jadi sebelumnya karena masih ada jamaah yang belum dapat tempat, kami mohon mungkin Bapak silakan bisa masuk. Sabar aja, batas ini nih. Yajid juga namanya juga. Jadi nanti setelah acara tausiah nanti ada acara quiz. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kami. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hadirin rahimahullah. Saya mohon maaf dan sebut satu persatu para jamaah yang dimuliakan Allah, para pimpinan Forkomas, pengurus takmir masjid di Forkomas yang Masya Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Kita masih diberikan umur, ya, diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk bisa melanjutkan aktivitas ibadah kita. Saya ingin bagi sedikit, saya dari sudut dokter Adian. Saya sebenarnya bukan dokter, saya doktor. Tapi saya hampir dokter, tapi bukan dokter umum, hampir dokter hewan. Nah, dulu saya kuliah, saya S1 di Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, kalian saya kenal silaturahim, saya mengenalkan diri. Saya Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia. Jadi kalau di Dewan Dakwah Islam Indonesia itu Pak Ketua pertamanya dulu Bapak Muhammad Natsir. Ya, kemudian Profesor Rashidi, Menteri Agama yang pertama memimpin departemen, dan Pak Dr. Ahmad Haryono, dan seterusnya saya ketua yang ke-9. Dulu saya asli dari Jawa Timur, dari Bojonegoro, kuliah di IPB tahun 84 masuk, kemudian S1 saya kedokteran hewan, jadi saya belajar monyet, belajar kambing, belajar virus, cacing satu semester dan sebagainya. Tapi sekarang saya ketua program doktor pendidikan agama Islam. Jadi dari saya belajar hewan, sekarang memimpin program doktor pendidikan agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, silakan ya, Bapak umurnya udah 70 tahun lebih ya, bisa ambil S3 nanti dengan saya insya Allah. Ya, biar karena banyak mahasiswa saya sudah di atas 60 tahun. Ada yang 73 tahun lulus dokter, gak lama kemudian meninggal. Ada kemarin seorang profesor juga ngambil pendidikan Islam. Jadi bidang saya pendidikan Islam, nyambung dengan kedokteran hewan. Karena sekarang banyak manusia sudah jadi hewan. Apa namanya? Mulaika kalanam ya. Saya menulis disertasi doktor saya tentang teologi Katolik, judulnya Exclusivism and Evangelism in the Second Vatican Council di International Islamic University Malaysia. Jadi memang saya mendalami masalah teologi Katolik, tapi S2 saya nulis tentang Zionis Israel. Ya. Saya ngambil S2 bidang politik Timur Tengah. Tesis saya sudah diterbitkan, judulnya Pragmatisme Politik Luar Negeri Israel. Jadi nyambung dari kedokteran hewan, tulis Yahudi, ya. Linear. Orang bilang, Pak dia tidak linear, saya bilang nggak linear itu saya bilang S1 saya kedokteran hewan, S2 syariah, S3 ilmu sihir, itu nggak linear. Pokoknya selama ilmu bermanfaat itu linear. Ini klarifikasi. Alhamdulillah saya Desember ini insya Allah ya, umur saya 60 tahun. Saya dari istri pertama punya anak 7, cucu 3. Alhamdulillah. Banyak yang nanya kalau saya bilang istri pertama terus 2, 3, tidak benar, beda. Karena di Indonesia itu ada sekolah menengah pertama, nggak ada sekolah menengah kedua.
Jadi kalau dibilang istri pertama, tidak mesti ada yang kedua, karena ada sekolah menengah pertama, nggak ada sekolah menengah kedua, jadi yang pertama saja. Ini klarifikasi ya. Hadir rahimahullah, pagi ini saya ingin bawa tema tentang membangun optimisme. Kenapa tema ini ingin saya sampaikan kepada hadir rahimahullah? Karena sekarang ini banyak yang pesimis, karena kebanyakan baca medsos. Saya itu wartawan, saya wartawan 4 tahun di istana Warjamala atau apa namanya. Jadi karena saya wartawan, dulu orang untuk baca berita itu susah. Saya merasakan susahnya jadi wartawan. Bayangkan masyarakat dulu yang bisa menikmati berita kita itu melalui 4 tahapan, 5. Saya wartawan, reporter, meliput berita, saya tulis ya, dari misalnya saya liputan 1 jam, yang paling yang diberitakan 2 menit. Jadi saya sudah menyaring ya, dari 1 jam jadi 2 menit, atau kalau setengah jam ditulis itu 1 halaman koran, karena saya dulu di koran Republika. Nah, saya udah nyaring berita dari fakta, saya saring jadi berita saya kan. Masyarakat kan nggak tahu yang sebenarnya, dia tahunya baca berita yang sudah saya tuliskan. Yang kedua, redaktur saya nyeleksi, edit lagi ya. Yang ketiga, redaktur pelaksana. Keempat, pemimpin redaksi. Kelima, editor bahasa. Jadi nggak gampang dulu ya. Kita baca berita itu sudah melalui saringan yang itu pun masih dibilang fakta semua ya. Sekarang ini saya lihat setiap orang sekarang menjadi wartawan ya. Setiap orang menyiarkan berita dan nggak dapat ilmu bagaimana adab dalam menerima dan menyebarkan informasi. Akhirnya nggak paham menganggap berita itu seolah-olah itu benar. Padahal yang kita baca di berita itu belum tentu benar. Ya, kemudian share itu kan juga dari sebelah, ya bisa share, nggak tahu itu ternyata nggak tepat. Apalagi seringkali saya lihat ya di kalangan grup-grup juga, grup-grup ustadz, grup-grup jamaah situ, kadang-kadang isinya nggak dibaca, cuma judulnya. Judul beritanya dijejer, kesimpulannya ini begini ya. Nah, ini mohon kita berhati, karena kalau kita menyebarkan berita tidak benar menjadi fitnah ya, kita menzolimi orang lain ya. Hanya kita nggak tahu anggota DPR tidak kerja ya, memang kan anggota DPR itu masuk berita ketika tidur kan. Berita itu rumusnya gini, bad news is good news, berita buruk itu berita baik kan gitu ya. Anak sekolah nih tiap hari rajin sekolah gak ada masalah. Nah begitu ada tawuran sekali, nah berita kan gitu ya. Menteri itu tiap hari kerja gak digigit anjing, begitu sekali digigit anjing masuk berita. Sekarang lagi ramai MBG gitu ya, makan apa bergizi gratis kan. Beritanya yang muncul ada nggak yang alhamdulillah muridnya senang, nggak masuk. Yang masuk yang keracunan gitu kan, yang apa namanya semangkanya setipis film viral ya yang semangka. Jadi kita ini bedanya ilmiah, karena saya saya dosen. Hati-hati kalau kita menganalisis sesuatu, menyimpulkan sesuatu itu perlu ada namanya metodenya. Misalnya gitu, kita bilang pendidikan di Indonesia ini hancur, SMA kacau gara-gara Mulyono, saya gitu ya, suka sekali. Saya bilang dari mana kita mengatakan SMA itu rusak? Ada beberapa video wawancara anak SMA ditanya nih 2 kali 3 kali 4 berapa gak bisa, 12 bagi 3 berapa gak bisa, terus disimpulkan pendidikan kita hancur. Nah ini hati-hati, nggak begitu cara kita membuat kesimpulan ya. Betul, bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Sama juga di Indonesia ini, saya pernah diundang oleh One Team Press tentang bicara kerukunan umat beragama. Di luar Indonesia itu beritanya ngeri ya, 1000 lebih gereja dihancurkan di Indonesia. Itu sekian puluh tahun, kenapa itu dirusak, apa masalahnya? Enggak, pokoknya di luar digambarkan sekian gereja dihancurkan. Akhirnya kesimpulannya ada kasus di Keting, ada kasus di Bogor, berapa kasus.
yang muncul image opini bahwa Indonesia ini nggak toleran, kan itu muncul beritanya. Nah ini hati-hati, makanya di sini terjadi namanya usul fikri, orang pemikiran, ya, opini itu bisa dibentuk. Nah, kenapa tadi saya ingin bangun optimisme? Karena sekarang saya mulai di grup WA banyak yang pesimis. Ya. Ini baru saya terima rakyat sudah muak, pemerintah gagal. Nah, jadi ya kasihan sudah anggota DPR. Emang sama. Tapi apakah betul dia jahat? Nah, itu hati-hati. Kalau kita menyimpulkan dia orang jahat, apakah orang lain tidak salah? Ya karena dia nggak terekspos. Karena ada yang pelawak yang bilang koruptor itu bukan yang korupsi, tapi yang ketahuan korupsi. Nah, itu definisi koruptor. Belum tentu yang tidak ketahuan itu tidak koruptor, kan itu. Ya, jadi apes saja orang begitu, ya, ke apes. Nah, dalam membangun optimisme itu bukan berarti nggak boleh baca medsos, nggak bisa kita hindari. Cuma kita perlu namanya critical thinking, ya, berpikir kritis, berpikir waras, berpikir komprehensif. Nah, sekarang kita lihat fakta. Apakah kita layak untuk optimis sebagai seorang Muslim? Ya, misalnya kalau kita baca bukunya Pak Prabowo, Paradoks Indonesia. Saya termasuk salah satu pimpinan Ormas yang bertemu dengan Presiden waktu di Hambalang, ya, 16 Ormas kemudian dilanjutkan di Istana. Nah, disitulah Pak Presiden bicara belak-belakan tentang kondisi dan situasi yang terjadi, ya. Dan kita juga banyak kasih masukan pada beliau bagaimana mewujudkan cita-cita Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 45. Dan di buku Paradoks itu kan Pak Prabowo ingin Indonesia itu negara kuat. Jadi itu bukan baru lah. Mungkin dari sekarang 2014, 2019 ada yang dulu juga mendukung Pak Prabowo. Ya. Saya terus terang dulu juga 2014 saya mendukung Pak Prabowo. Saya jujur. 2024 saya mendukung Pak Anies karena teman saya. Ya. 2024 saya umroh, diajak teman di depan Ka'bah, saya mendoakan Pak Anies. 2019 saya juga umroh depan Ka'bah, saya diundang pemerintah Saudi. 2019 saya juga mendoakan Pak Prabowo. Ya. Cuma setelah saya merenungkan 2024 itu, waktu saya mendoakan Pak Anies, saya lupa nggak mencapai doa saya 2019. Mungkin doa saya 2019 sudah naik ke langit duluan, ya. Kalau Bin Mahfud ya jadi Pak Prabowo, ya sudah presidennya Pak Prabowo, ya. Kalau saya ada yang memegang paham Ahlussunnah wal Jamaah, ya, siapa pemimpinnya ya kita terima sebagai pemimpin dengan segala kelemahan. Ya kalau sekarang pemerintah ganti nanti capek, yang dipilih nanti terus Wapresnya yang naik, nanti itu susah juga. Jadi Allah nggak harus hamba situ, ya. Tapi saya mau waktu di Hambalang itu saya sampaikan, ya, bahwa Pak, ini momentum, karena buku Pak Presiden di buku Paradoks Indonesia itu Pak Presiden Prabowo mengutip kata-kata filosofi Yunani, Thucydides. Ada judul ini filosofi Yunani yang menyatakan the strong do what they can and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berlaku semena-mena, semampunya, ya kan? Yang lemah akan menderita. Maka lihat gagasan Pak Prabowo itu dari 2004. Waktu saya wartawan di Istana zaman Pak Harto dulu, ya, saya beberapa kali jumpa beliau juga, bisa ada Tempo kasus. Sama saya hafal buku yang dibaca Pak Prabowo, saya tahu dari tahun 90-an. Ya, bukunya, dan ya itu dia selalu menyampaikan itu. Indonesia harus kuat, tapi kuat menurut beliau ekonomi. Ya, saya sudah sampaikan buku saya kepada beberapa menteri, ya, supaya definisi Indonesia emas 2045 itu mohon ditambah. Bukan hanya negara yang ekonominya maju, ya, pendapatan per kapitanya naik, tapi juga akhlaknya. Model yang harus kita contoh sebagai negara maju adalah negara Madinah. Nah,
ini masalah nih, karena anak-anak kita zaman kita juga itu dapat pelajaran di sekolah bahwa negara maju itu negara yang income per kapitanya tinggi. Kalau disebut negara maju langsung terbayang tuh Amerika, Jepang dan lain-lain, kan gitu masalahnya. Saya sati-sati yang hafal Quran, saya tanya, disebut negara maju contohnya mana? Gak ada yang menyebut negara Madinah di masa Nabi sebagai negara terbaik. Padahal itu model. Kita kalau mau bangun orang manusia terbaik, ya modelnya Rasulullah SAW. Kita mau bangun keluarga terbaik, ya keluarga Rasulullah gitu. Kita mau bangun masyarakat terbaik, masyarakat Nabi. Kita mau bangun negara terbaik, negara Nabi. Kita mau bangun sistem pendidikan terbaik, pendidikan Nabi. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita mau bangkit, ya ada model yang saya sampaikan ke Pak Presiden di buku saya itu, bahwa sekarang kalau kita mau bangkit, contohnya mana? Kita mau ikut siapa? Ini ikut Nabi kan? Nah sekarang kondisi negara kita itu kayak apa sih faktanya? Ada barusan tadi saya search ya, ada berita yang di apa ini? Satu lembaga survei dunia namanya Pew Research Center, ya. Bisa kita klik di internet mudah. Jadi ada satu survei tentang religiusitas. Negara-negara dunia itu disurvei, ditanya masyarakatnya, tentu dengan sistem sampling ya. Ditanya, menurut kamu agama itu masih penting nggak? Nah, pertanyaan itu. Nah, Indonesia misalnya yang mengatakan agama masih sangat penting itu 93%, lumayan. Sebagai perbandingan, Cina yang mengatakan agama sangat penting penduduknya tinggal 3%, Jepang tinggal 10%, Swedia 10%, Rusia 16%, Australia 18%, 26%. Jadi Israel itu sebetulnya sudah liberal, sekuler. Ya. Hanya 36% rakyat di sana yang menyatakan agama sangat penting. Amerika 53%, Kanada 27%, Inggris, Jerman itu 10%, Swedia 10%, Norwegia 19%, Prancis 11%, Spanyol 22%. Ya. Mana lagi? Ini ya. Negara Arab, nah di sini enggak yang disebut di peta. Enggak. Mesir 72%, Irak 78%. Turki 68% di bawah Indonesia, Nigeria 88%. Ya, jadi ini artinya Indonesia termasuk salah satu negara paling religius ini. Ya. Sekarang ada survei lagi yang terbaru tentang rates of daily prayer lowest in Europe and China. Ya. Angka ibadah sehari-hari. Nah, di negara itu yang melakukan ritual sehari-hari, ya, setiap hari itu negara mana? Indonesia 84%, ya, Australia 80%, Cina 1%, Jepang 33%. Ini yang setiap Inggris, nah di Inggris yang melakukan ritual tiap hari di Inggris hanya 6%. Ya. Jerman 9%, Prancis 10%. Artinya bagi mereka agama sudah nggak penting. Nah ini alhamdulillah kita syukuri. Lagi ini modalnya, modal religiusitas. Karena kalau orang sudah nggak mau diatur oleh agama, ya udah nggak ada jalan untuk kembali. Ya, kalau orang keluar wahyu, ya nggak mau diatur oleh Tuhan, ya sudah dia ngikuti hawa nafsu, ngikuti konsensus, ngikuti budaya itu pedomannya. Nah ini kita syukuri. Artinya kita punya potensi untuk bangkit. Di tengah arus global ya ateisme, ya Indonesia masih menjaga angka tadi 93%. Tapi memang ya ini kelemahan kita ya Indonesia. Ya, Indonesia ini yang umroh paling banyak, ya padahal mahal loh harga umroh, ya. Haji juga ngantri, ya. Tapi luar biasa. Kita pemain judi online-nya terbesar. Korupsinya tidak terlalu kecil, jangan bilang besar, ya, enggak enak. Angka korupsinya tidak terlalu kecil gitu aja.
Kemudian penonton situs porno juga lumayan, ya. Indonesia. Tingkat kejujurannya tahun ini menurut satu survei internasional, Indonesia itu negara bahagia ranking 84 dari 137 negara yang disurvei. Nomor 1 8 tahun berturut-turut negara paling bahagia di dunia itu Finlandia. Finlandia itu religiositasnya, artinya orang yang mengatakan agama penting di Finlandia tinggal sekitar 28%. Jadi orangnya sudah sebetulnya mayoritas sudah nggak menganggap agama nggak penting, tapi orang Finlandia itu 3 dia bahagia. 1 jujur, 2 nggak suka merusak alam, hidup suka dengan alam. Yang ketiga nggak suka banding-bandingkan. Ini sifatnya orang Finlandia, budayanya begitu. Nggak suka pamer, nggak suka flexing, ya nggak suka banding-bandingkan. Kan orang itu nggak bahagia kan suka banding-bandingkan. Ini karyawan di PHK, ya dapat pesangon 1 miliar, harusnya 100 juta misalnya, dapat pesangon 1 miliar, kan senang. Alhamdulillah, itu sampai di rumah dia dengar temannya dapat 2 miliar. Kira-kira dia bahagia kan? Sebetulnya harusnya dia dapat 100 juta, kan gitu. Dia dapat istri cakep, ya jangan banding-bandingkan masalahnya. Ya. Makanya kalau bercermin kan doanya sama, yang cakep maupun yang jelek. Allahumma kama hasalta khalqi fahasin khuluqi. Jadi jangan berdoa ya Allah meskipun aku jelek, ya nggak ada doanya begitu. Semua cakep, ya. Kalau bercermin, makanya kalau bercermin sendiri, ya. Jangan suka banding-bandingkan. Itu orang Finlandia. Nah, kejujurannya gini, di Finlandia itu dites, ada tes kejujuran di dunia lupa, diam-diam dites. Di kota Helsinki disebarkan 12 dompet. Ada di internet bisa dibaca dulu gitu, ya. 12 dompet disebarkan di kota Helsinki, di tempat-tempat umum ada isinya dompet itu ada alamatnya. Nah, yang kembali ke pemiliknya 11. Nah, itu cek nih di lingkungan Malaka Sari ini, sebarkan 12 dompet isi 500.000 lah. Nanti kira-kira yang kembali ke pemiliknya berapa? Itu tes kejujuran tuh. Bayangkan negara yang sudah tidak menganggap agama penting, ya, tapi jujur. Dan saya dengar, saya belum baca langsung, saya dengar ya, orang Finlandia itu suka bayar pajak sendiri. Kenapa? Karena dia percaya kalau jujur. Kan kalau kita jujur ya, maka Finlandia itu all out menanamkan pendidikan kejujuran, sukses. Pemerintahnya jujur, rakyat jujur, kan gitu. Suami jujur, istri jujur, tenang hidupnya. Coba misalnya untuk suami ya, kalau bangun tidur yang dicari handphone dulu atau istri dulu? Jujur nih, jangan bohong. Kalau saya yang saya cari istri, karena handphone saya bawa istri. Ini candaan, dikira serius, karena istri saya dengar berbahaya. Karena istri saya itu namanya Megawati. Jadi Pak Prabowo kalau mau bagaimana menundukkan Megawati harus belajar sama saya. Jelas istri saya namanya Megawati, tapi belum profesor. Alhamdulillah. Jadi Indonesia itu masya Allah religiositas tinggi. Yang kedua, kita punya potensial. Tentu kekayaan alam. Sampai lembaga dunia Pew Research Center itu memprediksi tahun 2050 Indonesia akan menjadi negara keempat GDP-nya terbesar. Jadi Indonesia itu sudah diperkirakan ke depan ini akan menjadi pemain ekonomi global dunia nomor 4. 1 Cina, 2 India, 3 Amerika. Amerika akan turun di level 3, Indonesia nomor 4. Dan ternyata ini sejalan dengan urutan jumlah penduduk. Cina paling besar, India, setelah itu Amerika. Kita nomor 4. Nah, kita mau melampaui Cina susah, India susah, di atas 1,5 miliar. Kita kan 280 juta. Nah, yang harus kita kejar, kita kalahkan itu Amerika. Karena Amerika di angka 300 juta, kita baru di angka 280 juta. Nah, ini program saya kalau saya jadi presiden, insya Allah ya. Sudah saya tulis artikel saya tahun 2017, nggak ada yang pilih. Judul artikel saya presiden 10
Kalau saya jadi presiden, program saya One Family 10 Children, satu keluarga 10 anak. Saya sudah usul ke Pak Menteri Agama, saya usulkan sebelumnya. Saya usul supaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu diganti dengan Kementerian Pemberdayaan Keluarga. Nah, nanti orang-orang soleh, pengurus masjid nih, soalnya kan orang soleh semua nih, masjid orang soleh itu nanti kita seleksi, terus kita kasih tunjangan untuk mulai dari hamil sampai merawat anak, ada tunjangan negara untuk orang soleh saja, terutama pengurus masjid. Makanya nggak ada yang milih saya. Program saya keren, satu keluarga 10 anak. Jadi negara biayai. Nah, kenapa saya usulkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan diganti? Karena sekarang banyak laki-laki itu makin tidak berdaya. Ini benar. Statistik nasional sekarang ini, ya, mahasiswa selisihnya sudah hampir 1 juta. Lebih banyak perempuan. Di kampus saya Bogor, hampir semua dekan sekarang perempuan. Kalau saya tinggal 1 dekan laki-laki. Saya juga pembina di Universitas Muhammad Atsin Bukit Tinggi. Ya, itu 90% mahasiswanya perempuan. Saya ngisi kuliah laki-lakinya mojok, berapa biji di situ, semuanya perempuan. Dan prestasi-prestasi akademik di kampus-kampus itu banyak perempuan. Ini betul, serius. Ya, jadi laki-laki makin tidak berdaya, karena tidak ada anggaran negara memberdayakan laki-laki. Yang ada pemberdayaan. Jadi ibu-ibu kasihanilah laki-laki ini. Itu betul-betul malah ada laki-laki banyak mungkin yang sudah tidak berdaya menyatakan ketidakberdayaan. Ngomong nggak berdaya aja udah nggak berdaya gitu. Jadi saking nggak berdayanya betul-betul. Ya, maksud saya gini, potensi ekonomi kita besar, potensi alam ya, itu diakui dunia. Yang ketiga misalnya Indonesia ini terkenal masyarakatnya bonek. Saya ngalamin, saya kuliah di Malaysia 2 tahun. Sampai sekarang kalau kalian ke Malaysia, ribuan mahasiswa kita di sana itu bonek semua. Nah, ada beasiswa, nekat aja orang Indonesia. Ya, di Mesir itu 15.000 mahasiswa kita di Kairo sana. Itu rata-rata bonek. Susah orang Malaysia, mahasiswanya dilepas ke negara lain, nggak beasiswa susah. Orang Indonesia luar biasa. Ya, jadi bondo nekat ini perlu ini persebaya ya. Saya orang Jawa Timur jadi bagus untuk bondo nekat. Dan orang kita udah terbiasa susah. Jadi kalau diajak susah, insya Allah siap. Yang nggak siap itu kita susah, pejabatnya senang, itu nggak siap. Sebetulnya bukan kita nggak siap susah, ya kan? Kita siap dari dulu itu. Siap. Itu artinya orang Indonesia itu bonek. Ini potensi. Yang keempat, potensi kita ini adalah orang Indonesia itu seneng rukun, berantem gitu. Ujungnya itu ketemu. Dan itu dari sebelum merdeka, tokoh kita udah berdebat serius. Ada golongan Islam, golongan sekuler. Tapi nanti pasti ada yang tidak ketemu. Nah, ini harus dicontoh. Ya, saya sudah menulis buku ini, berbeda, berdialog dan berjuang bersama. Dulu Muhammad Nasir dengan Soekarno perdebatannya keras, tapi begitu Soekarno ditahan Belanda, kata Pak Nasir, yang pertama kali menjenguk Bung Karno di penjara bukan keluarganya, kami dari Persib yang menjenguk Bung Karno pertama. Padahal kami debatnya keras. Bung Karno dibuang ke Flores kan oleh Belanda, dia kirim surat. Di buku di bawah dari revolusi itu ada 12 surat Bung Karno kepada Bung Pak Hasan Hasan. Bagus. Sampai Bung Karno minta dikirim Sohib Polri, Bung Karno minta dikirim jamu medi, beliau suka makan jamu medi, ya, minta dikirim. Jadi akrab, tapi perdebatannya seru, ya. Nah, tokoh kita dulu begitu, berantem. Nah, cuma ini yang sedih itu gitu, kalau suami istri berantem, ujungnya 30% lebih perceraian di Indonesia itu terjadi karena pertengkaran yang nggak bisa diselesaikan. Di data Mahkamah Agung kita rata-rata setahun ya sekarang perceraian itu 400-an ribu. Angka perceraian resmi yang lewat pengadilan 400, jadi per menit kira-kira 1 yang cerai. Semenit ada 1 yang cerai. Semenit 1 yang cerai di Indonesia. Dan itu rata-rata keluarga
mudah sekarang. Dan banyak sekarang mulai perceraian itu karena gugatan via perempuan. So itu belum diteliti riset, tapi faktanya begitu. Banyak perempuan menggugat cerai suami. Kan ada yang kemarin setelah diangkat jadi pegawai negeri, guru-guru, terus banyak yang cerai, berita kita baca. Meskipun cerai itu belum tentu, tapi kan orang tuh banyak menyimpulkan setelah diangkat jadi pegawai bukan cerai suaminya. Tapi apakah dia bukan cerainya karena dia joget, kan belum tentu. Faktanya begitu, tapi bukan hubungan sesuatu akibat. Ya pokoknya kita punya potensi untuk menjadi negara hebat, menjadi negara kuat seperti yang diinginkan Presiden Prabowo. Karena memang amanah konstitusi kita itu Indonesia jadi negara kuat, ya kan, melindungi tanah air dan segenap tumpah darah, ya kan. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban. Negara yang bisa menjalankan empat fungsi ini kan negara superpower, negaranya kuat. Nah sekarang kalau kita lihat, saya mengalami presiden dari zaman Pak Harto sampai sekarang, salah satu kehebatan Pak Prabowo itu memang pidatonya, dunia mengakui itu. Dan itu penting kita punya presiden yang bisa memukul dunia, ya, dan punya sikap yang tegas. Kami klarifikasi waktu ketemu Pak masalah Palestina, kenapa Bapak tidak turun jalan ikut demo. Pak Prabowo terus terang bilang, saya bukan seperti itu, tapi beliau ceritakan apa yang sudah kita kerjakan di Palestina. Dan beliau bilang, saya nggak bisa mengatakan ini di luar. Banyak ini fakta-fakta yang sudah kita kerjakan di Palestina. Ya, jadi rahimahullah, ini potensi aja. Kelemahan kita tadi, masalah kita ini lemahnya di akhlak. Kalau Pak Muhtar Lubis tahun 77 pidato ciri-ciri manusia Indonesia, lihat di internet ada bukunya, ciri-ciri manusia Indonesia. Menurut budayawan Muhtar Lubis, ya, setidaknya dibilang ada 6 ciri utama manusia Indonesia. Nomor 1, munafik. Apa yang dikatakan beda dengan yang dikerjakan. Nah, silakan dicek benar nggak. Ya. Tapi Pak Muhtar Lubis begitu kesimpulannya. Ya. Orang Indonesia itu munafik. Program bagus kan, tapi nggak dikerjakan. Ya, saya punya mahasiswi nulis satu sekolah di Jakarta dengan di Jepang. Dia lama tinggal di Jepang. Kesimpulan disertasinya, kalau dari segi teori, ya, konsep orang Indonesia top, canggih. Konsep pendidikan karakter, wah canggih lah orang Indonesia itu, ya. Canggih, tapi nggak dijalankan. Nah orang Jepang nggak terlalu canggih soal-soal begitu, tapi dikerjakan. Nah ini masalahnya, ya. Yang kedua, kata Pak Muhtar Lubis, ciri-cirinya, ya, orang Indonesia itu enggan bertanggung jawab. Kata beliau, kata yang paling populer adalah bukan aku. Aku itu tapi atasanku gitu. Pokoknya nggak suka tanggung jawab. Ini analisis Pak Muhtar Lubis, ya, benar apa enggak silakan dirasakan sendiri, ya. Suka hidup mewah, boros, nggak suka kerja keras. Analisis. Ini budayawan yang ngomong, budayawan top, ya. Pak Muhtar Lubis kan luar biasa berjuang, ya. Nah keempat, mantra. Suka bikin slogan. Pemberantasan dengan hari kebangkitan nasional, kita berantas korupsi, ya gitu aja, ya. Pokoknya sering bikin mantra, ya. Artinya mantra itu dibaca terus, ya, diucapkan terus, ya. Kita melaksanakan demokrasi, ya. Nah itu hebat. Nah, kata beliau, termasuk pemberantasan korupsi itu udah jadi mantra. Pak Muhtar Lubis itu ngomong ini tahun 77, ya, betul-betul pidato di Taman Ismail. Nah, banyaklah cerita lagi nanti, ya, tentang Muhtar Lubis. Ada satu survei yang dipaparkan pada tanggal 24 Oktober saya ingat 2017, saya diundang Badan Pengkajian MPR. Waktu itu kami ada satu acara di Badan Pengkajian MPR, ya, namanya Roundtable Discussion, ya, tentang sistem pendidikan nasional merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya pendidikan kita itu gimana sih? Kok manusianya kayak gini gitu kan? Manusia itu hasil pendidikan, ya. Kita sekarang ini kan yang mimpin kita semua ini itu, suami sampai RT, camat sampai presiden itu yang produk pendidikan. Produk pendidikan ini mereka
20 tahun, 25 tahun yang lalu. Makanya kalau kita mau nanti melihat Indonesia Emas 2045, ya lihat yang anak kita umur 15-20 tahun. Kalau pendidikannya salah, ya kedepannya tambah parah. Ya, makanya nanti saya ingin bicara di akhir apa sih yang harus kita lakukan. Ya, ini kalau Pak siapa waktu itu saya duduk di samping kiri Profesor Satrio Sumantri Bojonegoro. Ya, beliau ketua IP, Profesor ITB Emeritus. Nah, Prof Satrio ini membuat makalah di dalam forum itu, namanya, dia judul makalahnya menarik, mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Profesor Satrio Sumantri ini sempat jadi mendikti ya di zaman Pak Prabowo, kan kalau diberhentikan diganti Profesor Brian. Tapi beliau ini pernah menjadi dirjen pendidikan tinggi selama 9 tahun di zaman Orde Baru. Jadi beliau, makanya waktu beliau diangkat itu saya WA beliau memang ya, saya sampaikan tentang ini usulan saya tentang pendidikan tinggi. Karena saya melihat hadirin sekalian ya, ini serius sekali masalah kita. Ya, sudah saya buat video juga, saya sampaikan ke Pak Menteri, Pak Presiden ya, video. Karena kalau birokrasi lah belum tentu dibaca juga. Kita ini serius sekali karena sekarang kita menyerahkan ya, anak-anak kita yang terbaik. Kan sekarang kalau ditanya, kita sebagai orang tua biasanya kan seneng kalau anak kita itu lulus sekolah terus diterima kuliah di perguruan tinggi negeri atau kampus favorit. Nah, sekarang yang jadi masalah apa? Perguruan tinggi negeri ya, itu berlomba-lomba memperbanyak mahasiswa, buka cabang di mana-mana. Mikir saya pernah jadi dosen masalah jalan UI 5 tahun. Ini nggak benar nih. Saya terus terang ngomong Pak Menteri, ini nggak benar. Karena amanah konstitusi ya, UUD 45 pasal 31 ayat 3. Jadi kalau tadi ada yang hafal kan? Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau nggak ada yang hafal, ya. Nah, jadi kalau syaratnya nggak ada yang hafal ya, tapi kalau ada yang hafal hadiahnya umroh. Tapi syaratnya nggak ada yang hafal. Bahaya ini kalau ada yang hafal kan. Tapi saya hampir yakin bahwa nggak ada yang hafal. Jadi gini, bunyi pasal 31 ayat 3 itu, jadi kadang-kadang orang pendidikan pun nggak hafal ini, ya. Padahal penting sekali pasal 31. Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya begini. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Coba indahnya konstitusi kita. Pemerintah itu harus melaksanakan satu sistem pendidikan nasional yang apa? Yang ya kan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Keren. Coba ini dilaksanakan. Dengan iman, takwa, akhlak mulia. Kan logikanya sederhana, harusnya sarjana kita yang beragama Islam sebelum ujian skripsi ya diuji dong iman, takwa, akhlak mulianya, tes imannya. Kami ikut paham sesat kan? Lalu dia ngaku ada Nabi Nabi Muhammad, ya nggak lulus kan? Berarti tidak beriman dan bertakwa, durhaka sama orang tua, melawan dosen, akhlaknya nggak benar, sholat nggak bisa, wudu nggak bisa, taharah nggak bisa, zina nggak lulus konstitusi kan gitu. Itu ditegaskan di Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sama, lulusannya juga harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Di Permen zaman Pak Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan, beliau mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2016 sama, lulusan sekolah harus punya sikap, pengetahuan dan keterampilan, tiga aja diukur. Nah, sikapnya salah satunya beriman, bertakwa. Nadiem Makarim bikin mengeluarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum
Merdeka Belajar. Ada yang ingat nggak? Ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Ini zaman Nadiem nih. Ya, 6 profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu? 1, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, kreatif, mandiri, bernalar kritis dan gotong royong. 6, profil pelajar Pancasila. Pak Mukti sekarang bikin lagi 8 capaian pembelajaran. Nomor 1-nya beriman, bertakwa. Keren semua kan? Dari konstitusi sampai peraturan menteri. Yang pertanyaan kita, dilaksanakan nggak? Nah itu. Sekarang nggak usah nyalain pemerintah deh. Kita nih sebagai orang tua. Coba saya ingin tahu, yang berumur di bawah 20 tahun berapa orang? Hadir di majelis kita ini. Iya, banyak Ya, saya di mana-mana sampai di Malaysia begini. Alhamdulillah, masjid kita dipenuhi oleh orang-orang yang sangat produktif. Ya, saya nggak setuju disebut lanjut usia. Kan benar. Saya bilang bukan lanjut usia, matang usia. Kemarin ada teman saya Dr. Henry, dia bikin pesantren manula. Saya protes. Manula itu apa? Manusia lanjut usia. Nggak benar. Terus ada lagi istilah bonus demografi. Tahu? Apa artinya bonus demografi? Nah ini kan sering kita dengar Indonesia sekarang bonus demografi. Ya, ini ada kiai juga orang itu saya protes. Pertemuan pesantren, ada kiai ngomong kita masuk bonus demografi, usia produktif jauh lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Pak Kiai, usia produktif itu berapa? 15 di teori kan? Yang disebut usia produktif. Kenapa kita bonus demografi? Usia 15 sampai 64 tahun. Itu disebut usia produktif. Jumlahnya sangat lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Saya bilang, Pak Kiai menghina presiden. Presiden umurnya 74 tahun. Karena tidak produktif. Ini hati-hati nih Bapak sekalian ya. Karena sekarang kita dijejali dengan istilah-istilah yang merusak pemikiran. Yang namanya produktif itu bekerja, ada daftar gaji, itu produktif. Tameng masjid, ngurus masjid begini, tetap dibilang pengangguran. Ya ada kan? Ini kuliah jurusan ini, ya. Lulusannya menjadi tameng masjid. Jadi bangga ke anak kita jadi tameng masjid. Nggak ada jurusan. Saya usul ke Kementerian Agama, Pak, tolong bikin apa menteri jurusan baru, sarjana istri soleha. Karena nyari istri soleha itu kuliahnya di mana? Mencari suami baik, ya kan? Sarjana suami soleh S3, ya itu di mana kuliahnya? Ya, kita ini masih mewarisi pendidikan Belanda, pendidikan Barat. Jadi saya ada satu buku di Amerika terkenal. Saya tunjukkan bukunya, diklik ya. Karena bukunya tebal 1.300 halaman lebih. Judulnya Tragedy and Hope. Ini karangan seorang guru besar di Amerika, Profesor Carol Weber. Dulu ini penasihatnya Presiden Bill Clinton. Ini bukunya Tragedy and Hope, A History of the World in Our Time, Profesor Carol Weber. Ini buku ini bercerita tentang keberhasilan bangsa Barat memimpin dunia selama ratusan tahun. Jadi kami katanya bangsa Barat, kata dalam kesimpulan buku ini, kami bangsa Barat sudah memimpin dunia ratusan tahun dan banyak keberhasilan sudah kami raih, terutama dalam perkembangan sains dan teknologi, ya, mengurangi kemiskinan, reduce poverty, kemudian sains teknologi, sampai dia bilang begini, we may in the near future postpone senility and death. Mungkin dalam waktu dekat kami bisa menunda kepikunan dan kematian. Sampai optimisnya orang-orang Barat ini bahwa kami maju, ya kan? Sains teknologi sudah begitu hebat. Mungkin dalam waktu dekat kami bisa menunda kepikunan dan kematian. Tapi apa kemudian dia bilang?
Satu yang kami gagal, kami yang nggak ngerti sampai sekarang, gimana? Ya, something we clearly do not yet know. And the most important of all is how to bring up children, to form them into mature and responsible adult. Dia bilang, jadi kata Profesor Carroll ini, Profesor Quigley, dia bilang satu yang kami nggak ngerti sampai sekarang itu adalah gimana mendidik anak-anak kami menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang matang dan bertanggung jawab. Kami nggak ngerti. Dia bilang, we clearly do not yet know. Kami sama sekali nggak tahu. Ya, gimana didik anak kami jadi orang tua? Karena semua pendidikan kita memang didik anak jadi guru. Ini yang diprotes oleh Ki Hajar Dewantara. Tahun 1922, 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara pidato mendirikan Taman Siswa. Ya, Ki Hajar Dewantara tokoh pendidikan nasional ini protes karena Belanda waktu itu menjajah. Dia melakukan pensekuleran, ya, pengkristenan besar-besaran di Indonesia dengan cara apa? Mendirikan sekolah-sekolah. Sampai Pak Natsir mengutip kata-kata seluruh ya, Opvoeding on the which the Muslim van het stelsel te emanciperen. Jadi sebelum itu bilang mengutip Pak Natsir di beberapa tulisannya. Kata seluruhnya dengan pendidikan dan pengajaran. Jadi ada dua istilah. Pendidikan dan pengajaran itu memang beda, ya. Nah, kalau pendidikan itu opvoeding itu penanaman nilai, mendidik anak jadi orang jujur, bekerja keras, tidak penakut, ya, pemberani, tidak malas, itu opvoeding. Kita bilang pendidikan karakter. Kalau bahasa kita lebih tepatnya taklim. Ya. Kemudian on the which ini pengajaran, transfer of knowledge. Nah itu pengajaran. Maka dulu waktu kita merdeka pertama, ya, waktu kita merdeka itu kementerian kita bukan kementerian pendidikan, kementerian pengajaran. Karena sekolah nggak dibebani mendidik akhlak. Ya, dulu begitu. Kemudian zaman Muhammad Nasir jadi Perdana Menteri, kementeriannya dinamakan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Jadi dua. Terus nanti kita orde baru diganti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa kebudayaan dimasukkan ke pendidikan? Karena untuk menanamkan nilai-nilai akhlak tadi harus ada pembudayaan. Pembudayaan itu pembiasaan. Ya, proses penanaman nilai itu dengan pembiasaan. Ini teorinya. Jadi habis sekalian dulu ya sekolah kita nggak dibebani mendidik akhlak. Ya. Nah, kalau kita sudah mengambil posisi sekarang pendidikan, artinya harusnya sekolah dan kampus ya harus mendidik akhlak, apalagi perintah konstitusi tadi. Kan kenapa saya tanya, kenapa mesin-mesin kita sepi dari anak muda? Karena banyak orang tua berpikir yang penting anak itu sekolah dan tidak menganggap masjid bagian dari pendidikan. Kan gitu. Saya kalau dikatakan kata pendidikan, ya ada. Saya konsultan di satu sekolah Islam di Jakarta Utara. Saya tanya kepada kepala sekolahnya, saya SMA, Anda tahu nggak anak-anak kita di rumah itu sholat nggak? Nggak tahu sih, ya nggak boleh. Kita didik ini nggak bisa di sekolah saja, karena mendidik anak itu lebih mudah. Saya bilang ngapain kita didik dia matematik dan lain-lain, sementara dia nggak sholat, apa gunanya? Ya. Sholat jamaah subuh di masjid pahalanya besar. Sholat qobliyah subuh itu pahalanya dunia seisi. Makanya saya tulis beberapa artikel bahaya penyakit sekolahisme, menyamakan pendidikan dengan sekolah. Ini juga pernah dilakukan. Masa Rasulullah SAW nggak ada pendidikan formal, informal, non formal. Kalau kita seorang muslim, yang namanya pendidikan itu ya semuanya formal, semuanya penting. Pendidikan itu dimulai dari bangun tidur. Ya, rumus pendidikan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'addabu tsumma ta'allam. Beradablah kamu, kemudian beradablah. Jadi dari ini rumus. Orang Barat menggunakan istilah karakter. Jadi sebetulnya kalau mau bangsa kita ini hebat ke depan, yang tadi dikatakan penyakit-penyakit tadi malas kan itu hilang ya. Didik saja bukan, rumusnya ada. Ta'addabu tsumma ta'allam. Didiklah anak-anakmu itu beradab dan atau beradab atau
dan berilmu. Jadi duanya yang harus kita lakukan. Kata Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluarga dari api neraka adalah adibu wa alimu, ya, didik anakmu menjadi orang berakhlak mulia, kemudian didik mereka menjadi orang berilmu. Jadi prioritas pertama itu akhlak, ya. Mendidik yang pertama akhlak, bukan dia banyak ilmu pengetahuan dulu, sikap dia itu yang paling penting. Nah, orang Jepang, Korea dan lain-lain, Finlandia tadi dia ngambil akhlak tapi disekulerkan. Akhlak pada Tuhan enggak. Mereka bilang morality without religion, morality without God, moralitas tanpa agama, moral. Yang penting jujur meskipun dia ateis. Yang penting dia bekerja keras meskipun dia tidak bertuhan. Nah, itu tuh mereka, ya kan? Tapi mereka ateis jujur, mereka ateis kerja keras. Saya pernah ngisi kuliah dengan profesor dari ITB di Solo Barat. Dia cerita perjalanan keliling dunia, salah satunya di Korea Selatan. Ketemu dengan seorang profesor di Korea Selatan, ngajari mahasiswanya. Dia heran, karena waktu beliau di Jerman dia cerita, ya. Ini profesor ini ahli nanoteknologi. Saya di Jerman saja impor alat-alat laboratorium itu dari Korea Selatan. Terus dia datang ke Korea Selatan, mau tahu apa rahasianya Korea Selatan bisa melampaui Jerman, melampaui Jepang. Sang profesor ini didik mahasiswanya itu simpel. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Kan keren. Jadi standar malas itu Jepang. Dan Nabi kita udah ngajari kita, nyontohin, ya kan? Bahkan kita dikasih doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat lemah dan malas. Kunci kekalahan, lemah dan malas. Rasulullah bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Jujurlah kamu, karena jujur itu membawa kebaikan, kebaikan itu membawa ke surga. Orang lain amalkan jujur, bekerja keras, ya. Nah kita terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya. Tapi malas. Kan gampang, kalau kita mau unggul, ya kan? Udah kita tentukan standar malas ya Pak. Singapura malas. Kita kerja lebih keras, ya. Lebih jujur, tanamkan dia jujur. Kalau jujur enak, rakyat percaya dengan pemerintah percaya dengan rakyat. Yang hilang pada kita ini keras, iya kan? Bukan soal berapa. Saya terus terang, saya beli bensin saya pertamakan, usah berapa nggak pertamakan. Saya sedekah untuk Pertamina. Wah, itu keren ya. Saya bayar listrik mahal ini, nggak apa-apa. Saya bayar, saya bisa. Ya, asalkan duit saya itu jangan dikorupsi dong, kan gitu ya. Asalkan jangan, rakyat kita ini seneng Pak kita bayar pajak, asalkan digunakan. Nah masalahnya kita nggak percaya. Dan kalau sudah nggak percaya susah. Bagi saya yang penting itu istri saya percaya. Saya itu istrinya cuma dia. Yang penting kan dia percaya bahwa saya istrinya nggak ada yang lain. Yang penting dia percaya. Nah jadi sekarang begitu juga. Jadi ada Pak yang istrinya satu tetap nggak dipercaya, kan silakan. Ya dicurigai pasti ada. Loh nggak ada yang dibilang ada. Ya, yang enak kan ada tapi nggak dipercaya. Yang penting istri percaya. Nah itu percaya itu mahal. Saya kadang suka nasihatnya perkawinan ya. Jadi saya ingatkan suami istri itu, tolong sekarang di zaman sekarang ini rentang perceraian. Dan Nabi udah ngasih panduan, janganlah seorang hakim memutuskan perkara ketika sedang marah. Kalau marah kita disuruh diem. Berantem itu gara-gara lagi marah tuh di grup WA, ya live gitu ya, mesti lagi marah. Nanti setelah marah dia nyesel. Makanya jangan ngambil keputusan ketika sedang marah. Kan biasa gitu, ketika kita lagi emosi, ya kan, keluar kata-kata ya nanti baru setelah kita diem, ya kan, oh iya kita nggak tepat. Itu biasa. Makanya Masya Allah, Rasulullah itu kasih panduan luar biasa. Jangan ngambil keputusan ketika sedang marah, kan keren. Ya. Kembali jadi kalau waktu ya. Jadi kita optimis dengan segala macam. Kalau kita sekarang apa yang kita lakukan? Ya sekarang pendidikan. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, kita harus menjadikan masjid-masjid kita, rumah-rumah kita sebagai pusat-pusat pendidikan terbaik. Sekarang daerah internet, daerah AI,
apa saja ada di sini. Saya sudah mengusulkan di dua masjid, ya cobalah jadikan masjid kita sebagai universitas masjid Indonesia. Dari masjid kita ini sekarang anak kita bisa jadi dokter, gak usah kuliah kemana-mana. Yang penting masjid ini, nanti kawan-kawan kita bahas tentang program masjid menjadi masjid universitas. Yang penting di sini sekarang lahirkan dulu ulama. Ini kadang-kadang masjid gak punya program kaderisasi ulama. Ya, jadi penting melahirkan ulama, doktor yang alim, yang soleh. Kalau sekarang ada di antara anak-anak kita yang pintar, yang alim, yang soleh, urunan didik dia jadi pemimpin. Nanti bersama dengan Dewan Dakwah, kita sudah punya program kaderisasi ulama, sudah melahirkan 80 doktor, 250 master. Nanti di masjid kita ini ada imam besarnya, seorang alim, seorang yang soleh. Ya. Nah, kalau sudah ada imam besarnya, didik anak-anak kita di masjid agung. Dari 7 anak saya, 3 kuliah di PTN, 1 kuliah di KIR anak saya. Mulai anak saya nomor 5, 6 itu saya didik sendiri di pondok. Saya didik di rumah. Lebih aman, ya karena saya gak jangan ngikutin saya, karena saya kan dosen. Ya, saya pendidikan, saya bimbing orang doktor sampai 15 tahun. Jadi itu bidang saya. Jadi kalau saya bilang ke anak saya, kalau kamu kuliah di UI, ya UI bagus. Cuma nanti kamu ditanya, kamu lulusan mana? Anak saya udah nulis 3 buku waktu SMA, udah ngisi kuliah umum juga. Saya bilang kamu pintar, kalau kamu kuliah di UI nanti ditanya, kamu pintar tuh kuliahnya di mana? Di UI. Dikira UI yang didik kamu. Ya, dosen UI itu, waktu saya jadi dosen itu enak, mahasiswanya disaring bener. Dan di kampus-kampus kita kadang-kadang bukan disaring, disarung. Berapa yang daftar diterima, tapi di UI 100 yang daftar, 1 yang diterima. Jadi yang masuknya yang pinter, dosennya tidur aja, sudah pinter mahasiswanya. Kan masalahnya di situ. Yang pinter-pinter kita serahkan ke UI, ke ITB, ke ini. Pertanyaannya ketika anak kita serahkan di UI, dididik ya, imannya jadi kuat, akhlaknya jadi mulia. Ya. Pergaulannya seperti apa, ilmunya apa, dosennya siapa. Karena saya pendidikan, saya nggak ngajak ya, tapi karena saya percaya anak saya sekarang alhamdulillah, ya saya di mana punya kampus, sekolah tinggi ilmu dakwah mau anak saya bilang kamu jadi dakwah. Gak ada anak saya yang saya suruh jadi wapres, gak ada. Anak saya suruh jadi guru, 7 itu saya suruh jadi, kamu jadi guru. Ya. Gak ada, saya suruh jadi wapres juga enggak, jadi menteri juga enggak, bener enggak gitu. Kalau saya bilang wapres terus ketawa. Maksudnya wapres Uruguay, wapres Argentina. Jadi anak saya suruh jadi, kenapa? Saya berpikir sederhana. Semua tokoh kita dulu, Panglima Sudirman dulu, kakek saya guru, bapak saya guru, saya guru, istri guru, paman-paman saya dulu lulus pesantren jadi guru. Guru itu mulia. Para pemimpin itu guru, nabi itu guru, ya kan? Ya guru. Dan saya selalu menekankan ke anak-anak saya jadi guru. Kalau kamu jadi guru, ya kan? Paling enggak kalau saya mati, saya dapat aliran pahala. Apalagi saya tahu ada teman saya utangnya banyak, meninggal. Alhamdulillah anaknya, saya bilang anaknya nyantri, kamu jadi kiai dan ustaz. Kenapa? Tolong bapak kamu. Karena saya tahu bapak kamu waktu meninggal utangnya banyak, dia pengusaha yang nggak sempat bayar utang. Nah kalau anaknya soleh ya kan, ajar ngaji, ajar al-fatihah, ajar sholat, ajar wudhu, berapa pahalanya? Ini cara hitung-hitungan ya kan. Jadi insya Allah dan di Dewan Dakwah sudah terbukti ribuan dai kita kirim ke seluruh Indonesia, tidak ada satu pun yang mati kelaparan. Tidak ada cerita guru ngaji mati kelaparan, ada cerita. Dan dijamin oleh Allah kalau niatnya berjuang di jalan. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Sekarang pas saya sampaikan ini, sedih. Kemendikbud bilang dalam pendidikan sudah lampu kuning, anak-anak kita sekarang nggak ada yang mau jadi guru. Ya kan? Yang diekspos guru gajinya kecil, guru honorer. Ini maaf ya, yang ngomong jangan menteri agama. Kalau menteri agama ngomong gaji kecil, kalau mau gajinya banyak, jadi pedagang kan gitu Pak Menteri kan. Akhirnya beliau minta maaf kalau dihujat. Kalau saya kan bukan pemerintah, saya guru, jadi saya ngajak para guru. Di mana-mana saya sampaikan,
Kita sebagai guru, kalau gaji kita kecil, insya Allah doa kita makbul, karena kita sedang terzolimi. Itu rumusnya. Gak usah khawatir, gak ada Allah menyanyiakan pahala kita, pahalanya luar biasa. Ya. Kalau doa kita makbul, mintalah doa, ya kan? Minta yang baik-baik. Jangan mengutuk pemerintah, mengutuk ketua yayasan. Minta doa, ya Allah, berikanlah keluargaku anak-anak soleh. Ya kan, dia banyak dulu. Memang gajinya kecil, apalagi di Dewan Dakwah saya tahu. Tapi anaknya soleh, ya kan, keluarganya baik, dia sehat. Itu mahal loh harganya. Dan saya lihat, jadi ini rumusnya, bagaimana solusinya? Kalau mengandalkan pemerintah, alhamdulillah sampai ketemu Pak Menteri Pendidikan dan lain orang-orang soleh semua. Cuma tantangan beliau berat. Saya lebih memilih sekarang kita semua, apalagi yang di masjid, jadikan masjid-masjid kita ini sebagai lembaga pendidikan yang sebenarnya. Jadi kan anak kita itu harus ke masjid. Kalau nggak mau ke masjid jangan sekolah, karena ke masjid lebih penting daripada sekolah. Kalau mau satukan sekolah dan masjid, jadi 24 jam anak sekolahnya di masjid. Itu berkah. Di Dewan Dakwah sudah kami buat sekarang, Dewan Dakwah boarding school SMA. Ya bisa kami bukan Dewan Dakwah boarding school tingkat SMA. Alhamdulillah tahun ini dapat 2 murid. 2 murid. Saya kasih semangat, kamu 2, keren. Ya, Wiro Sableng itu sendirian dididik oleh gurunya namanya si Token. Ya. Dari satu orang Wiro Sableng ini lahirlah gerakan 212. Jutaan orang kumpul di Monas dari satu orang namanya Wiro Sableng. Kan 212 kan kapalnya itu. Nah, 212. Saya di sana, saya kuliah S2 di Jayabaya, hubungan internasional. Saya sendirian mahasiswa. Enak berdua dengan dosennya. Saya ngambil mata kuliah Islam and the West di Malaysia. Profesor saya dari Sudan. Islam and the West. Saya ngambil mata kuliah. Jadi berdua. Saya ngambil mata kuliah bahasa Latin 3 semester. Terakhir tinggal 2 mahasiswa. Dengan Profesor Paul Letting. Enak kalau kita itu mahasiswa yang sedikit, enak. Jadi pendidikan itu bukan banyak-banyakan murid. Ya. Nah sekarang apa aja ada di internet, apa sekarang? Ya. Ada, kita mau beternak apa? Cacing kah? Beternak jamur, beternak apa? Ada semua sih. Perguruan tinggi kita itu baru S3, handphone sudah S25. Artinya sekarang perguruan tinggi itu susah kejar ini. Bukan berarti nggak penting. Kalau sekarang maksud saya, tolong ya kita satukanlah sekolah dengan masjid. Jangan sampai anak kita akhirnya pusing, sudah sekolah 19 tahun, lulus bingung. Akhirnya jadi generasi bingung. Kamu berapa tahun sekolah? TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, lulus bingung, saya mau ngapain? Dan kamu 19 tahun sekolah kuliah itu ngapain? Nah ini penting untuk kita evaluasi. Tapi ini materi berikutnya insya Allah nanti kita perlu serius para pengurus masjid, ya saya usulkan duduk bareng kita workshop sehari, ya bagaimana menjadikan masjid kita menjadi pusat pendidikan sehingga anak-anak yang alim, anak-anak yang berjuang di jalan. Karena masa depan kita kan mereka, ya kan? Kita ini saya udah 60 tahun, sekarang anak-anak saya selalu saya ingatkan, kamu harus lebih baik dari saya. Kalau kamu lebih buruk dari saya, lebih malas dari saya, salah lah masa depan umat Islam di Indonesia. Saya kira demikian. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin bisa dengar kita ada kuis menarik untuk bapak dan ibu-ibu. Teman-teman, satu kami lagi
Kalau susah, sebutkan sahabat Nabi yang menjadi duta pertama ke Madinah. Ya, Ibu silakan. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar, jawabannya Muslimin. Istri Negara paling jahat di dunia sekarang. Ibu, hah? Mana Bu? Israel. Ya, benar. Oke, terima kasih Pak. Nah, saya masih ada dua. Bapak-bapak, pertanyaannya adalah siapakah ketua umum dan sekretaris dari Ormas? Yang pertama, Bapak Insinyur Muhammad Surya. Ya. Sekretarisnya Bapak Muhammad Ganda, Sarjana Hukum FH. Terima kasih pertanyaannya Pak. Dan terakhir untuk ibu-ibu, satu pertanyaan lagi tentang Forkomas ya. Apa kepanjangan dari Forkomas? Ibu-ibu, silakan. Betul. Agungkan asma